Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadhakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Jamaah Tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-13 daripada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, tentu kita semua berharap bahwa mudah-mudahan puasa dan amaliyah Ramadan kita yang telah selesai Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Demikian pula tentu kita berharap mudah-mudahan puasa dan amaliyah Ramadan kita yang masih tersisa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menyempurnakannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Tarwih rahimakumullah. Adapun judul pembahasan kita pada malam Tarwih yang berbahagia ini adalah mati itu pasti. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mauta, katakanlah bahwa mati itu tafirruna minhu, pasti akan datang menjumpaimu. Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau bersembunyi di dalam benteng yang kokoh sekalipun, kematian itu pasti akan datang menjumpaimu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan pertemuan dengan umatnya. Tiba-tiba datang malakul maut, malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Tetapi yang aneh adalah malaikat Israel ketika itu dia fokus memandang kepada seorang pemuda yang hadir di dalam majelis itu, sehingga sang pemuda itu merasa kaku, merasa heran, bahkan diliputi rasa takut. Tetapi tidak lama kemudian malakul maut segera berpamitan kepada Nabi Sulaiman dan meninggalkan majelis itu. Setelah malakul maut meninggalkan majelis itu, sang pemuda pun ini langsung mendekati Nabi Sulaiman dan berkata, "Ya Nabi Allah, Nabi Sulaiman, siapa gerangan yang barusan meninggalkan majelis ini?"
Sejak semula dia datang, dia terus memandangku, tidak pernah lepas pandangannya, sehingga saya diliputi rasa takut, bahkan semua bulu romaku berdiri. Apa jawab Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan, yang baru saja meninggalkan majelis itu adalah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Maka kemudian sang pemuda ini pun semakin takut. Akhirnya memohon kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, aku mohon kepadamu agar engkau memerintahkan kepada angin untuk menerbangkan aku sejauh mungkin yang bisa engkau terbangkan. Maka tentu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman segera memerintahkan angin untuk menerbangkan pemuda ini sejauh mungkin. Dalam riwayat diceritakan sampai ke negeri Cina. Tapi apa kejadian hadirin muliakan Allah? Setelah pemuda ini sampai di negeri Cina, ternyata di depannya sudah ada malaikat Israel, sang pencabut nyawa menunggunya. Jemaah dimuliakan Allah, tidak lama setelah itu berjumpalah malaikat Israel dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, ya Israel, aku heran ketika engkau datang di majelisku, tidak lama kemudian engkau buru-buru sekali meninggalkan kami di tempat ini. Apa kata malaikat Israel? Ketika itu aku melihat pemuda di majelis ini, tercatat di catatan Allah, hari ini juga saya harus cabut nyawanya. Kenapa dia hadir dalam majelis ini? Padahal tercatat saya cabut nyawanya di negeri Cina. Ternyata hadirin muliakan oleh Allah, inilah bukti bahwa kematian itu akan datang kepada siapapun juga. Oleh karena itu, mati adalah sesuatu yang pasti, maka persiapan untuk menghadapi yang disebut dengan mati adalah sesuatu yang mutlak, wajib, dan mesti kita senantiasa waspada untuk hal yang sangat penting ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sahabat Utsman. Salah satu kebiasaan Utsman itu, Bapak Ibu hadirin muliakan Allah, kalau sahabat Utsman lewat di pekuburan, maka pasti sahabat Utsman itu singgah dan menangis. Panna-panna namita kubur mesti lepangit teri. Sehingga ada sahabat yang pernah bertanya, ya Utsman, magi ja iko nemu pateriala, kenapa cengeng sekali? Setiap melihat orang mati, setiap melewati kuburan, kau mesti singgah menangis. Apa kata Utsman? Utsman mengatakan, sebabnya saya menangis ketika melihat kuburan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, hei Utsman, kematian itu adalah merupakan akhir kehidupan dunia dan merupakan awal kehidupan akhirat. Itu satu. Yang kedua kata Nabi, hei Utsman, kuburan itu adalah merupakan kehidupan pertengahan. Ya. Kata Nabi, kuburan itu adalah terminal persinggahan, terminal pertengahan. Artinya Bapak sekalian, sebelum kita hadir di dunia ini, kita berasal dari suatu alam yang disebut dengan alamur rahim. Boleh mana kiriwat tanah indokta. Sebelum nawarunga kinyawa pungal ta'ala mutamari lalanna wa tanah indokta, kita semua berasal dari suatu alam yang disebut dengan alamur roh. Jadi siaga memang alamur roh, alamur rahim, alam dunia, kemudian kita masuk kepada alam barzah. Nabi katakan alam barzah itu kuburan adalah terminal pertengahan.
berarti siaga eganna alam sebelum masuk kuburan, demikian pula nanti banyaknya alam setelah alam kuburan. Sikotor eganna. Hadirin muliakan Allah. Selanjutnya Nabi mengatakan Utsman, yakko angka taumate, kalau ada orang yang meninggal tersiksa di alam barzahnya, maka ketika dia dipindahkan ke alam selanjutnya akan lebih tersiksa lagi. Dipindahkan lagi ke alam selanjutnya akan lebih tersiksa lagi. Seterusnya dipindahkan tersiksa lagi, dan akhirnya akan jebloskan masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi kata Nabi Utsman, narikku angka taumate ipas salama ilal kuburuna, maka ketika dia dipindahkan ke alam selanjutnya, salama ni Allah langanna, dipindahkan lagi salama nih, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Oleh karena itu hadirin muliakan oleh Allah, untuk persoalan seperti ini ternyata kita tidak perlu terlalu bergairah untuk memikirkan apakah kita nanti masuk surga ataukah kita masuk neraka. Aja mau tapi kiri gila de jolo yero de pabajang yero. Tetapi yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana caranya ketika kita pindah ke alam barzah mate ki pekuna wacarana nato salama ilala kuburu. Nah sabab panna salama ilala kuburu suruga na itu. Suruga na itu. Karena Nabi mengatakan kalau ada orang mati diselamatkan di alam barzah, maka alam selanjutnya salama ni matarru mutama rilal surga pammasena pun Allah Ta'ala. Hadirin muliakan Allah. Oleh karena itu, supaya salama ke ilal kuburu, aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan nawwiru buyutakum bis salah wa qiraatil Quran. Nabi mengatakan terangilah rumahmu. Rumah yang dimaksud di sini menurut asbabul wurudil hadis adalah kuburan. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan pasiangi kuburukmu, bawangi cahaya kuburukmu, bawakan cahaya itu kuburanmu. Apa yang menjadi cahaya di alam barzakh kita? Nabi mengatakan yang pertama adalah as-salah, sumpajang, dan yang kedua adalah wa qiraatil Quran, bacaan Al-Quran kita. Hadirin muliakan Allah, ternyata iaitu paling sempajangnya babu sekalian, tania paling untuk Allah Ta'ala itu. Tetapi ternyata itu sempajangnya untuk idik manang. Magi na suruh ke Allah Ta'ala mas sempajang, melo ipung Allah Ta'ala sarikuamangi masih matarang iku buruta. Allah menginginkan supaya alam barzakh kita dia terang benderang penuh dengan cahaya. Kalau alam barzakh kita terang penuh dengan cahaya, itulah yang disebut raudatan min riyadil jannah. Itulah taman dari taman-tamannya surga. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, bersyukur kita sampai pada malam yang ke-13 ini masih senantiasa istiqamah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dengan melakukan ibadah-ibadah wajib. Demikian pula ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan dengan demikian ibadah yang kita lakukan sampai pada malam ini senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk berjumpa dengan Allah, sekaligus memberikan kemudahan kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan kematian itu akan datang menjumpai manusia dimanapun dia berada, walaupun dia bersembunyi di dalam sebuah benteng yang kokoh, maka pada saatnya kematian itu akan tetap pasti akan datang. Yang kedua hadirin muliakan Allah,
bahwa sebelum manusia berada di alam barzakh, sebelumnya dia berada pada suatu alam yang disebut dengan alam dunia. Dan sebelum manusia diciptakan di dunia, dia lebih dahulu berasal dari suatu alam yang disebut dengan alamur rahim atau alam kandungan. Dan sebelum manusia dimasukkan ke dalam kandungan ibunya, juga berasal dari suatu alam yang disebut dengan alamur ruh. Jadi beberapa alam sebelum masuk kepada alam kubur, maka setelah kebangkitan dari alam kubur, maka sekian pula banyaknya alam yang akan ditempati lagi. Jadi hadirin muliakan Allah, keliru kalau ada orang mengatakan mari kita mengantarkan almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sesungguhnya kuburan itu bukan tempat istirahat yang terakhir, tetapi setelah kebangkitan dari alam barzakh masih ada alam-alam selanjutnya. Mungkin itu alam mahsyar, atau mungkin itu alamul hisab, dan mungkin juga alamul mizan. Dan setelah itu barulah manusia sampai kepada terminal terakhir, yaitu surga atau neraka. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, lanjutan ceramah subuh kita pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Melo kumatappa iko moto, demo matappa iko moto. Melo kumas sempajang, silahkan, tidak mau salat, terserah." Itu kata Jibril. Tetapi kata Jibril, "Fa innaka mayyitun." Tetapi ketahuilah, ya Muhammad, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Dan tentu kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam kematian itu manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah mereka lakukan selama di dunia. Hadirin muliakan Allah, di dalam hadis yang lain, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan pula bahwa walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu atau setiap umat itu, kata Allah, dia memiliki ajal. Mapun naimanang ajalan. Ajal itu, bapak sekalian, adalah merupakan batas yarega pak gangkang. Karena sebelum datang ajal yang besar, tentu didahului dengan ajal-ajal kecil atau kematian-kematian kecil. Apa kematian-kematian kecil itu? Yang pertama, bapak sekalian, kita mulai dari atas. Kita punya rambut. Ketika rambut hitam sudah berganti menjadi uban atau menjadi putih, sesungguhnya itu adalah merupakan kematian kecil, tanda-tanda akan datangnya kematian besar. Jadi nareko mapamula ni muncul ya sange ubang, rambut putih, tania belo-belo yaitu tandra pole ripung Allah Ta'ala, maka sila surang sadar no, sadarlah, rambutmu sudah mulai memutih, magan itu sempajangnya, maka sini katu ibadah,
Jadi seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada kita supaya kita sadar. Yang kedua, turun ke bawah, kita punya mata atau penglihatan. Riolo matata, macaka, matarang. Tetapi sekarang penglihatan kita sudah mulai berubah, sudah mulai kabur. Sesungguhnya itu peringatan dari Allah, dan itu merupakan kematian kecil, tanda-tanda dari kabar kematian besar. Itu seolah-olah memberikan peringatan kepada kita, maka sila surang magan itu inrang. Bagaimana dengan hutan kita? Selesai manan hingga pura manan hingga wajat, angka ni may boleh tanrai. Ini hadirin muliakan Allah. Selanjutnya termasuk pendengaran kita. Riolo paring kalingata ay liwat terana. Namoje si bici mi bali bola yang kalingato. Begitu tajamnya kita punya pendengaran. Tapi sekarang bagaimana dengan pendengaran kita? Mau pemula ni bantak, mau pemula ni mataru. Itu sesungguhnya peringatan dari Allah bahwa kematian yang besar sudah semakin dekat. Termasuk anggota-anggota tubuh yang lain, ketika sudah mulai terjadi perubahan-perubahan, sesungguhnya itu peringatan dari Allah. Hati-hati, macawe itu kematian yang besar sudah menghampiri kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian Allah melanjutkan, ketika mati-mati kecil itu, tanda-tanda kematian itu sudah terkumpul, maka ada malaikat Allah yang bernama malaikat Mikail, sang pembagi rezeki. Na ceneri ni tulino, malaikat Allah keliling dunia, aga nasapara kidaleta, maka da ialah potawi angkamu pagaka sidaleta. Ketika keliling dunia mencarikan kita punya rezeki, ternyata dek nagaga daruntu, maka ajal atau kematian yang besar pun akan tiba. Kenapa? Nasabah dek meto nagaga dalekna, capu meto ni sininna jatana, pura mana ni napake. Jadi bapak sekalian, kematian itu tenia tu umur 40 tahun. Bukan usia yang membunuh manusia. Nasabak na benengi umur 40 tahun, capu pito matuai mate manang, napa mala to malolo. Tapi ternyata tidak. Meiga to malolo, bahkan ada anak yang baru selesai di wisuda sarjana mati. Bahkan ada kasihan anak bayi yang baru lahir mati. Ini menunjukkan bahwa tenia umur 40 tahun. Yang kedua bapak sekalian, bukan penyakit yang membunuh, tania lasam 10 tahun. Nasabat Nabi ningi lasam 10 tahun, capu mana pito malasai mate, napa malah to sehat. Tapi ternyata tidak. Angka tahu silalo ni rita lalu mas sepeda, angka tahu silalo tak mak bicara ko telponge, tiba-tiba terdengar berita mati. Ini karena memang tania lasam 10 tahun. Tetapi apa yang membunuh manusia? Sesungguhnya yang membunuh manusia capu metoni jatana. Tidak ada lagi jatanya di dunia. Dek metona gaga lalam maka dumo pitua. Kenapa? Fasilitas yang telah disiapkan oleh Allah, capu mana ni pura napake. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Selanjutnya bahwa narekomate itu pare tawe sekurang-kurangnya talun rupa mantarai. Apa yang mengantar manusia? Yang pertama adalah keluarganya. Angka mana terus kasih keluarganya mengantara. Termasuk yang kedua adalah hartanya, waramparanna, macioi waramparanna mengantara otona dan sebagainya. Dan yang ketiga yang pasti ikut mengantar jenazah adalah amalnya. Imagi amalak madecenna yare gana amalak salana. Hadirin muliakan Allah, ya kupurani ilamma tomatewe, purani nilulu doangang pu imang sudah diaminkan, sudah didoakan. Maka yang tiga tadi lisu dua. Agal lisu
yang pertama sininna keluarga nan lisu. Ternyata hadirin muliakan Allah, namo tu pale liwa pappujinna keluargata, namo liwa pappujinna lakkai lori benena, narek komate ibu lemu nyawana bapa lisu na salai benena. Demikian pula sebaliknya, namo liwa pappujinna si dia baine lo lakkaina ya komate lakkaina lemu nyawana ibu salai lakkaina. Demikian pula biar bagaimana cintanya seorang anak kepada orang tuanya, ketika orang tua meninggal maka anak pun akan meninggalkan semua orang tuanya di alam barzahnya. Artinya apa hadirin muliakan Allah? Nasaba narek komate tawe degaga, tidak ada keluarga yang menemani kita di alam barzah. Degaga siwawaki. Oleh karena itu okuni parallue ya, disinilah tempatnya kita perlu ya tuang ngale. Kita mengandalkan kita punya diri, ajak naliwa bateta dan luari keluarga. Karena keluarga itu hadirin muliakan Allah, paling dia akan bersedih narik kode panahale ulang. Ya kode panahale ulang tomatena tulimas senyawana wih kasih oli wa senyawana kode panahale ulang. Tapi narik punaliwan ni siulange mapamulan itu megan ni cawana na ya asinyawana. Ya ku keluarga mi atuang. Iya panamatu na sadar narik ko narapi si taong me pura pi malapan tawe na pa si telpon di kakak mari kita datang siarai kuburannya orang tua. Maka datanglah mereka bersiarah, mama bapak selamat kita maki surga ya. Ketika hari raya Idul Adha si telpon sindi kakak mari kita datang siarai lagi kuburannya. Apa yang akan mereka maka dapat matu ajak nah pura ni waktu na hari raya Idul Fitri. Begitulah hadirin muliakan Allah. Kadang-kadang memasukkan sumbangan warialaku, ambokku, bapakku, Al-Fatihah 10 rupiah, 10 si tahu mau desi segala guna-guna. Oleh karena itu mari kita mengandalkan kita punya diri hadirin muliakan Allah. Selanjutnya yang kembali yang kedua yerol lisu yang kedua yang itu waramparata otoy lisu sinina warampara ikut mengantar itu dia kembali semua si di mani monro. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah amal kita. Kalau misalnya amal kita, amal kebaikan kita lebih menonjol, lebih banyak daripada amal keburukan kita, maka itu adalah merupakan alamat keselamatan kita, alamat kebahagiaan kita. Tetapi manakala lebih tinggi, lebih besar amal perbuatan jelek kita, maka itu adalah merupakan kecelakaan bagi kita. Yang terakhir hadirin muliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman bahwa kematian itu adalah merupakan tempat yang menyenangkan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa kematian bagi orang yang beriman itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Artinya bapak sekalian, ia kutomakasing amala namate, tomakasing ibadah namate, maka kematian baginya adalah merupakan tempat istirahat baginya, tempat yang menyenangkan baginya, tempat yang membahagiakan baginya hadirin muliakan Allah. Oleh karena itu tentu kita sama-sama berupaya bagaimana supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang terbaik, sehingga nantinya proses yang terjadi di alam barzah itu adalah merupakan proses penyelamatan kepada kita semua. Akibatnya apa? Karena ketika di dunia kita mampu memilih dan memilah segala sesuatu yang baik untuk kita lakukan, dan kita berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa mudah-mudahan dengan ibadah yang senantiasa kita lakukan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menilainya, demikian pula memberikan pahala yang berlipat. Dan tentu kita juga berharap mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita senantiasa Allah berikan ampunan, Allah berikan maaf kepada kita semua, dan insya Allah itu akan menuai kebahagiaan kita, baik kebahagiaan di alam barzah
demikian pula alam-alam untuk selanjutnya. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim, ya halim, ya azim, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'alu ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan maghfiratan ba'da al maut wa najatan minan nar wal afwan lisan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina astazina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.